Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi distribusi sampling dari mata pelajaran statistik probabilitas. Pertama, pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Nah, langsung saja ke contoh. Jika besar populasi adalah 3, N sama dengan 3, N besar ini menyatakan dari populasi. Misalkan A, B, C, kemudian diambil sampel berukuran 2, N sama dengan 2. N kecil ini itu sampel ya. Maka akan diperoleh 3 sampel, yaitu AB, BC, AC. Ini kemungkinan yang muncul karena diambil 2 sampel. Berarti AB, BC, dan AC. Lanjut. Jenis-jenis distribusi sampling itu ada 3, teman-teman. 1. Distribusi sampling rata-rata. 2. Distribusi sampling proporsi. 3. Distribusi sampling beda 2 rata-rata. Oke. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Ini ada contoh soalnya ya. Sebuah populasi berukuran 6 yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan sampelnya berukuran 2. Buatlah distribusi sampling rata-ratanya. Nah, sampel berukuran 2, N sama dengan 2. Ini sampelnya kan ada 2 nih, dengan rata-ratanya yang dapat dibentuk dari populasi berjumlah 6, N sama dengan 6. Dengan anggota 2, 3, 5, 6, 8, 9. Lalu kita tentukan sampel-sampelnya. Dari sampel pertama bisa dilihat kemungkinan yang bisa muncul yaitu 2 dan 3. Rata-ratanya 2,5. Dari mana didapatkan 2,5 ini? Kita tinggal jumlahkan aja. 2 ditambah 3 lalu dibagi dengan 2. 2 itu adalah sampelnya. Nih. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2. Ketemu hasil 2,5. Begitupun selanjutnya sampai sampel yang ke-15. Kenapa sampai sampel 15? Karena anggota ini nih. Ya teman-teman nih. 2, 3, 5, 6, 8, 9. Lalu yang ini nih, 2 ditambah 7 dibagi 2 ditambah 5 sama dengan 7 dibagi 2 akan ketemu hasil 3,5 rata-ratanya. Setelah semua sampelnya sudah seperti ini, lalu kita bikin tabel. Nih, ini tabel distribusi sampling rata-rata. X besar ini menyatakan rata-rata dan F kecil ini menyatakan frekuensi, jumlah banyaknya rata-rata yang sering muncul atau yang muncul. Ini 2,5 rata-ratanya. Kita lihat ada berapa? Ada 1 kan, berarti frekuensinya cuma 1. 3,5 ada berapa? Ada 1 juga. Lalu dimasukkan ke sini. Kita lihat rata-rata yang bernilai 4. 1, 2. Lalu kita masukkan ke sini. Begitupun seterusnya. Sehingga ditemukan jumlah frekuensinya ada 15. Kemudian yang kedua, distribusi sampling proporsi.
Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari presentase atau proporsi yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Proporsi dari populasi dinyatakan dengan P. P besar sama dengan X dibagi N. Dan proporsi untuk sampel dinyatakan dengan P kecil, X dibagi N. X ini rata-rata dibagi dengan banyaknya sampel atau jumlah sampel. Distribusi ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement seperti ya dan tidak, perokok dan bukan perokok. Ini ada contoh, sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang, 3 diantaranya perokok dan yang lainnya bukan perokok. Jika diambil sampel yang beranggotakan 3 orang, maka proporsi banyaknya sampel untuk ketiga anggota sampel perokok 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 bukan perokok serta ketiganya bukan perokok dapat diketahui. Misalnya anggotanya yang perokok A, B, C dan yang bukan perokok itu kita simbolkan dengan huruf K, L, M. Berapa distribusi samplingnya? Nah, kita bisa menggunakan faktorial untuk mencari jumlah sampel yang bisa kemungkinan akan muncul. C ini 6. 6 ini nih 6 sama 3. 6 faktorial 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 akan ketemu hasil 720. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1 6 dikali 3 hasilnya 3 faktorial. Berarti akan dihasilkan 36, lalu ketemu hasil 20 buah. Ini teman, nih, ke 20 buah sampel tersebut adalah A, B, C, A, B, K, A, B, L. Ini sampel-sampel yang didapatkan. Ada 20. Lalu kita buat tabel distribusi sampling proporsi. Sampel yang mungkin disimbolkan dengan X, proporsi sampel seperti gambar. Dan ini frekuensinya. Ini X sama dengan 3. 3 ini itu perokok, berarti 3 perokok dan yang bukan perokok nggak ada. Lalu ini sampel untuk 2 perokok dan 1 bukan perokok. Ini akan ditemukan dengan 9. Kenapa bisa 9? Kita bisa membaca dari hasil yang sudah didapatkan. Kalian bisa menghitungnya. Proporsi sampel ini menggunakan rumus. Ini ada berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lalu 2 dibagi 3 akan ketemu hasil seperti ini. Untuk jumlah frekuensinya benar, totalnya ada 20. Catatan nih, P itu perokok dan BP itu bukan perokok. 3 perokok dan 0 bukan perokok. Ini ABC. Bisa kalian lihat. Oke, lanjut. Distribusi sampling beda 2 rata-rata. Distribusi sampling beda 2 rata-rata adalah distribusi dari perbedaan 2 besaran rata-rata
yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Lambang parameter dan statistiknya itu rata-ratanya disimbolkan dengan ini, varian disimbolkan dengan ini, simpangan baku seperti ini, jumlah observasi seperti populasi dan sampel. Ini untuk proporsi disimbolkan dengan P besar. Kalau untuk populasi, proporsi dari populasi dan proporsi dari simbol dari sampel seperti ini. Oke ya. Ini untuk menghitung rata-ratanya, ini simbol rata-rata. Rumus distribusi sampling B2 rata-rata. Ini untuk mencari rata-ratanya seperti ini, teman-teman. Untuk N1 dan N2 dengan N1, N2 lebih dari 30, distribusi sampling rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan variabel random standar yang dengan rumus Z-nya. Bisa kalian lihat. Lanjut. Lalu kita ke contoh soal ya teman-teman. Misalnya rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa per hari masing-masing adalah 50.000 dengan simpangan baku 15.000 dan 12.000 dengan simpangan baku 1.000. Ini untuk karyawan. Jika diambil sampel random managers sebanyak 40 orang dan karyawan biasa sebanyak 150 orang. Tentukan beda rata-rata pendapatan sampel. Jawab. Rata-rata yang didapatkan oleh manajer itu 50.000. Rata-rata 1. Ini rata-rata 2. Dari karyawan 12.000. Ini simpangan baku didapatkan dengan 15.000. Simpangan baku yang kedua 1.000. N1 ini jumlah manajernya ada 40. N2 ini jumlah karyawannya ada 150. Kita masukin aja dengan rumus rata-rata 1 dikurangin dengan rata-rata 2. Udah kita temukan. Berarti tinggal masukkan nilainya. 50.000 dikurangi 12.000 sama dengan 38.000. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.